Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rian Arif Hidayat, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 2018 0510 423. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang tumbuhnya Hizbut Tahrir dalam kehidupan politik Islam di Kazakhstan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Politik Islam di Asia Tengah. Tanpa perlu panjang lebar lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasan videonya. Selamat menonton! Sejarah masuknya Islam di Kazakhstan. Dibandingkan dengan negara-negara lain dari kawasan Asia Tengah, masuknya agama Islam dinilai sedikit terlambat di Kazakhstan. Proses masuknya Islam di Kazakhstan terjadi dalam dua gelombang. Yang pertama terjadi pada abad ke-9 dan awal abad ke-10, ketika tentara Arab yang dipimpin oleh Qutaibah ibnu Muslim menaklukkan Kazakhstan bagian selatan dan kemudian mengubah para penduduk lokal untuk menganut agama Islam. Gelombang yang kedua terjadi secara bertahap dari abad ke-13 sampai awal abad ke-19, ketika terdapat utusan dari kaum muslim yang kemudian memperkenalkan Islam ke seluruh wilayah Kazakhstan. Pada tahun 1990-an, pemerintah Kazakhstan sangat yakin bahwa negara mereka terbebas dari Islam radikal karena faktor luasnya wilayah negara mereka, penduduk yang multietnis, dan kesejahteraan ekonomi. Namun ternyata, keyakinan tersebut telah ditantang dengan munculnya Hizbut Tahrir di Kazakhstan Selatan. Munculnya Hizbut Tahrir memberikan tantangan serta permasalahan yang serius kepada pemerintah Kazakhstan karena kelompok tersebut menganut paham politik yang radikal. Namun, Hizbut Tahrir secara terbuka telah mengklaim bahwa mereka hanya mendukung pada perubahan yang bersifat damai. Politik Islam dan Hizbut Tahrir di Kazakhstan. Pada bulan Januari tahun 1990, Presiden pertama Kazakhstan Nursultan Nazarbayev berupaya untuk menasionalisasikan Islam dengan cara menghapus Republik Kazakhstan dari kekuasaan Spiritual Administration of the Muslims of Central Asia and Kazakhstan, atau disingkat SADUM. SADUM merupakan badan resmi yang mengatur kegiatan dan aktivitas Islam di 5 Republik Asia Tengah di Uni Soviet. Dengan runtuhnya Uni Soviet, Kazakhstan mendapatkan kemerdekaannya dan memiliki kesempatan untuk mengubah SADUM menjadi sebuah lembaga Islam nasional mereka sendiri. Oleh karena itu, sebagai gantinya, Nazarbayev membentuk otoritas keagamaan yang terpisah untuk Muslim Kazakh dengan nama Spiritual Administration of Muslims in Kazakhstan atau disingkat SAMK. Dengan menyatukan otoritas Muslim ke dalam struktur republik, pemimpin dari suku Kazakh mungkin dapat mencegah pembentukan gerakan oposisi Islam di wilayah Kazakhstan. Pada pertengahan tahun 1990-an, 79% orang Kazakh mengidentifikasi diri mereka sebagai Muslim. Sebagian besar orang-orang Kazakh adalah Muslim Sunni yang menganut mazhab Hanafi. Sejak tahun 1991, kegiatan keagamaan Islam di Kazakhstan telah meningkat secara signifikan. Edisi pertama Al-Quran yang ditulis dengan tulisan Kazakh modern telah diterbitkan pada tahun 1992 di kota Almaty. Jumlah pembangunan masjid dan madrasah berkembang pesat di tahun 1990-an dengan bantuan finansial dari Arab Saudi, Turki, dan Mesir. Terhitung hingga pada tahun 2007, sudah terdapat sekitar 1.500 masjid yang terdaftar secara resmi di Kazakhstan. Terlebih lagi, ratusan dari pelajar Kazakh telah pergi ke Turki, Mesir, Pakistan, dan negara muslim lainnya untuk mendapatkan pelatihan keagamaan. Namun, Konstitusi 1995 menyatakan Kazakhstan sebagai republik sekuler, melarang partai politik yang berlandaskan pada agama, dan memperlakukan kontrol pemerintah yang ketat pada organisasi keagamaan asing. Presiden Nazarbayev telah membayangkan Kazakhstan sebagai penghubung antara Muslim Timur dan Kristen Barat. Pada tahun 1994, Nazarbayev adalah pemimpin Asia Tengah terakhir yang melakukan ibadah haji ke Mekah. Tetapi, ia memulai perjalanannya dengan mengunjungi Paus Yohanes Paulus II di Vatikan terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan oleh Nazarbayev dengan tujuan untuk menunjukkan identitas agama ganda republiknya. Terlepas dari kontrol ketat negara atas agama, terutama agama Islam, faksi konservatif dari elit politik telah berusaha dari waktu ke waktu untuk membawa Islam kembali ke dalam kehidupan orang-orang Kazakh.
Pada tahun 1998 misalnya, ketika undang-undang tentang pernikahan dan keluarga sedang dibahas di parlemen, beberapa perwakilan Kazakh mengusulkan pengesahan poligami. Namun, bangsa Rusia yang merupakan setengah dari jumlah populasi penduduk asli Kazakhstan telah menunjukkan ketidaknyamanan dengan berbagai cara, meskipun mereka mengakui bahwa kepercayaan Muslim adalah bagian yang tak terpisahkan dari budaya Kazakh. Wilayah Kazakhstan bagian selatan dinilai kuat sebagai tempat utama berkembangbiaknya radikalisme agama. Pada awal tahun 2004, Kementerian Pendidikan Kazakhstan memerintahkan penutupan South Kazakhstan Humanitarian Academy karena kurikulumnya mempromosikan Islam radikal dan didanai oleh Jamaat Al-Islah Al-Ijtimai, sebuah organisasi amal dari Kuwait yang telah terdaftar oleh Rusia sebagai organisasi teroris. Utusan pertama Hizbut Tahrir muncul di Kazakhstan Selatan pada tahun 1998. Hizbut Tahrir didirikan pada tahun 1953 oleh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama asal Palestina dan hakim di pengadilan banding syariah di Yerusalem Timur. Hizbut Tahrir mengklaim dirinya bukan sebagai organisasi keagamaan, melainkan sebagai partai politik yang ideologinya berlandaskan Islam. Sejatinya, Hizbut Tahrir adalah organisasi transnasional yang bertujuan untuk membangun kembali kekhalifahan untuk menyatukan semua umat muslim di dalam satu negara. Mereka telah berusaha untuk memajukan tujuannya dengan menyebarkan propaganda secara luas. Meskipun Hizbut Tahrir dipandang sebagai organisasi Islam yang konservatif, tetapi mereka tidak menentang teknologi modern sehingga tetap menggunakan internet untuk menyebarkan pesannya. Awalnya, anggota generasi pertama Hizbut Tahrir di Kazakhstan Selatan kemungkinan besar adalah orang Uzbek. Namun, pada tahun 2005 dan setelahnya, sebagian besar anggota Hizbut Tahrir adalah etnis Kazakh. Anggota yang bergabung biasanya pengangguran atau laki-laki berpenghasilan rendah berusia 20-an atau awal 30-an yang memiliki pengetahuan yang rendah terhadap bahasa Rusia. Hizbut Tahrir sekarang telah mengklaim bahwa mereka memiliki ribuan anggota di Kazakhstan Selatan. Menurut seorang analis keamanan Kazakh, Hizbut Tahrir hanya memiliki sekitar 200 anggota di wilayah tersebut. Sementara berdasarkan penelitian yang berdasarkan pada hasil wawancara dengan otoritas keamanan, diplomat, dan anggota Hizbut Tahrir itu sendiri adalah bahwa kelompok tersebut memiliki sekitar 1.000 anggota. Hizbut Tahrir saat ini memiliki hingga ribuan anggota yang tersebar di seluruh dunia, termasuk kawasan Eropa Barat dan Amerika Serikat. Anggota Hizbut Tahrir secara rutin membagikan selebaran di Kazakhstan Selatan. Kebanyakan dari selebaran tersebut ditulis dalam bahasa Kazakh, Uzbek, atau Rusia, yang merupakan sebuah tanda bahwa kelompok tersebut menargetkan semua kelompok etnis. Selebaran tersebut biasanya membahas masalah yang dihadapi oleh umat Islam di negara lain, seperti Uzbekistan, daripada di negara Kazakhstan itu sendiri. Pembagian selebaran yang masif tersebut memberikan tanda terhadap tingkat aktivitas dari Hizbut Tahrir. Indikasinya adalah bahwa aktivitas Hizbut Tahrir telah meningkat pesat di Kazakhstan. Pada tanggal 6 Juli 2001, ketika perayaan ulang tahun Presiden Nazarbayev yang ke-61, selebaran Hizbut Tahrir muncul di ribuan kotak surat di kota Almaty, yang diartikan oleh banyak orang sebagai bentuk penentangan. Kelompok tersebut telah menyebarkan aktivitasnya bahkan hingga ke Kazakhstan bagian utara, yang sebagian besar dihuni oleh orang Rusia. Kemudian, pada November 2003, 3 pria ditangkap di masjid pusat di utara kota Pavlodar karena telah membagikan selebaran Hizbut Tahrir. Seorang ahli yang bekerja untuk The Organization for the Security and Cooperation in Europe atau OSCE mengaitkan insiden Pavlodar dengan banyaknya para pendatang baru yang berasal dari Kazakhstan Selatan. Pada tanggal 8 Februari 2005, polisi Kazakh di kota Almaty menutup bangunan percetakan Hizbut Tahrir dan kemudian menangkap 2 anggota kelompok bersamaan dengan penyitaan 12.000 selebaran. Peristiwa tersebut terjadi setelah penangkapan terhadap 40 anggota Hizbut Tahrir 2 minggu sebelumnya di luar masjid pusat Almaty karena mereka melakukan demonstrasi sebagai bentuk perlawanan terhadap SEMK yang mereka anggap terlalu bergantung pada rezim Nazarbayev. Perjuangan Hizbut Tahrir di Kazakhstan saat itu sedang berada di tahap pengumpulan dan perekrutan anggota baru. Pemerintah Kazakhstan awalnya mengabaikan munculnya Hizbut Tahrir, tetapi dalam 2 dekade terakhir telah menanggapi kelompok tersebut dengan metode yang represif. Pada tahun 2004 saja, anggota Hizbut Tahrir terlihat sedang membagikan selebaran dan cetakan lainnya lebih dari 180 kali.
Akibatnya, otoritas penegak hukum Kazakhstan kemudian langsung meluncurkan 111 kasus kriminal karena banyaknya kerusuhan yang terjadi. Selanjutnya, pada bulan Maret tahun 2005, Pengadilan Kota Astana mengabulkan permintaan Jaksa Agung Kazakhstan untuk mengakui Hizbut Tahrir sebagai organisasi ekstremis dan telah melarang aktivitasnya di Kazakhstan. Keputusan pemerintah Kazakhstan untuk melarang Hizbut Tahrir mungkin berhubungan dengan meningkatnya tekanan dari Uzbekistan untuk segera mengkoordinasikan kebijakan terhadap kelompok tersebut.